Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, sebelum mulai sosialisasi tentang budaya positif di STI Purabakti, sebelumnya saya pribadi meminta maaf kepada Bapak dan Ibu berkenaan dengan sosialisasi pada pagi hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Dari saya pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu dalam forum sosialisasi ini, insya Allah keluarnya dari sini bisa Bapak Ibu membawa satu ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan menciptakan ekosistem lingkungan yang baik untuk kita di sekolah SDN 2 Purabakti ini. Baik Bapak Ibu, salawat dan salam kita juga patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan kita nikmat sehat, kesehatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa lagi menikmati udara yang segar di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat dan salam juga patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah kita patut bersyukur ya, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. InsyaAllah di hari akhir nanti kita sama-sama mendapat syafaat dari beliau. Amin. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Di sini, guru itu sebagai pamong, dia dapat memberikan tuntunan agar anak ini dapat menemukan kemerdekaannya. Dalam belajar, guru ini diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, adapun kita punya masalah yang kita akan bahas hari ini adalah pentingnya menerapkan budaya positif. Kita akan tahu lagi tentang posisi kontrol guru itu seperti apa, kemudian mengenal tentang karakter anak didik, pentingnya kesepakatan dan kontrak di dalam belajar dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian tahu tentang yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu tahu sudah pernah kan mendengar kata budaya? Iya, sudah tahu. Kalau begitu saya tanya, budaya itu apa? Iya, kebiasaannya kebiasaan. Jadi kalau budaya positif berarti ya kebiasaan positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal. Keyakinan yang universal berarti yang mendunia kan, yang ada di, artinya dia secara umum yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi jelas. Nah, karena itu ketika mereka datang ke sekolah, orang tua punya harapan besar bahwa ketika berada di lingkungan sekolah, maka karakter anak tadi bisa
diubah melalui iklim sekolah yang positif, melalui guru-gurunya. Bapak Ibu, tolak ukur untuk budaya positif di sekolah itu yang pertama adalah anak didik terbiasa menerapkan budaya 5S. Tahu ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi 5S yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tak lupa ya? Iya. Jadi iya. Itu tolak ukur yang pertama tuh budaya 5S. Jadi membiasakan bagaimana anak-anak ini menerapkan budaya 5S yang tadinya itu merupakan satu program kita yang ketika itu dia secara sudah berkesinambungan maka itu menjadi satu budaya. Kalau dilakukan secara konsisten berulang-ulang tanpa disuruh lagi dengan sendirinya dia muncul pada anak berarti itu sudah menjadi budaya. Kemudian yang kedua anak itu dia terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian yang ketiga, anak didik itu toleran dan saling menghormati. Diharapkan dari tolak ukur budaya positif itu seperti itu. Bagaimana anak didik itu peduli dalam mencintai diri sendiri dan peduli kebersihan lingkungan. Kemudian yang paling terakhir adalah melalui budaya positif juga tolak ukurnya yaitu hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ada pun tujuan dari budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Jelas ya? Melalui budaya positif di sekolah ini tadi anaknya yang punya karakter yang bagaimana ketika dia masuk di lingkungan sekolah diharapkan setidaknya ada perubahan. Nah, dari budaya positif ini misalnya saja ada program kesepakatan kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan dan membiasakan anak menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk karakter yang diharapkan ini menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini sesuai nih dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau itu salah satu tokoh pendidikan yang tujuan pendidikan beliau yang paling istilahnya paling viral itu adalah mengharapkan si anak ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan slogan beliau yang paling viral lagi sampai sekarang masih kita pakai yaitu Ingarso Sungkelodo, Wimadio Mangunkarso dan Tuturi Andayani. Ya, jadi guru harus berpatokan pada tiga itu. Nah, Bapak Ibu, untuk manfaat budaya positifnya yang pertama adalah bagaimana terciptanya pendidik yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah terciptanya anak didik yang merdeka. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan pendidik. Jelas tadi budaya positif ini diharapkan adanya pendidik yang merdeka, anak yang merdeka, pengetahuan pendidik juga ada peningkatan. Kemudian pendidik juga lebih mudah dalam menilai, adanya ide-ide dan persepsi yang beragam, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Jadi itu tujuan dari budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkan karakter anak. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dan merenungi bagaimana posisi kontrol kita selama ini. Nah, Bapak Ibu, sengaja saya tampilkan di layar ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Nanti setelah ini
ada posisi kontrol guru yang lain. Nah, guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka si guru ini akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi ini, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita merenungi kembali di mana sih posisi kontrol guru kita selama ini, ya. Apakah kita dalam hal ini sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau kita memposisikan diri kita sebagai monitor atau pemantau maupun sebagai manajer, ya. Saya keluar dari sini sebentar, saya tampilkan 5 posisi kontrol guru. Jelas ya Bapak Ibu? Maka bisa besar layar sedikit. Bisa? Bisa kelihatan keterangan? Kecil? Oke. Ya. Posisi kontrol guru yang pertama nih. Ayo, toh merasa sudah sebagai penghukum. Nah, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Ya, pernah. Jari menunjuk-nunjuk nih, sampai jari nih, menunjuk-nunjuk. Pernah. Menghardik. Pernah kata Rada? Pernah. Pasti. Saya juga. Ya. Terlambat lagi. Kemarin terlambat. Hari ini terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Pernah kalimat itu keluar dari orang pemulut? Pernah. Ya. Jadi kita merasa kita punya diri saja, kita mengakui bahwa kita pernah berada di posisi seperti penghukum. Ya. Nah, tanyakan kepada diri kita sekarang. Bagaimana perasaan murid itu bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Coba, orang tanya ke diri sendiri. Pasti di saat itu murid itu berapa tuh deh? Takut, malu. Apalagi kalau kita memarahinya ketika di hadapan orang banyak. Luar biasa. Mentalnya pasti akan jatuh, ya. Jadi di dalam program pendidikan guru penggerak ini luar biasa, mental kita itu dirombak habis-habisan. Mindset pemikiran kami itu dirubah habis-habisan. Jadi kami dilarang lagi untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, pada posisi ini biasanya kita nih bersuaranya lebih lembut nih. Kayak sama yang pertama tadi, mata melotot, tangan menunjuk, bahkan menghadap. Jadi si pembuat orang merasa bersalah ini, dia menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, saya menyadari bahwa saya sebelum mengikuti guru penggerak, saya selalu berada pada posisi yang kedua. Kalimat yang sering saya ucapkan pada poin yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Atau saya itu paling, nanti ibu kasih tahu orang tua lewat WA ya. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan suara seperti itu, berarti posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali nih dengan kamu. Nah, berapa kali Pak so bilang kum, ibu so bilang kum, terus. Nah, berarti kita berada pada pembuat orang merasa bersalah. Pernah kata ada Bapak Ibu? Pernah. Ya, kita menyadari dan mengakuinya. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Kalau saya lihat di sini tuh makanya Paris KPE, karena orang lihat Paris ini sering sekali dekat dengan anak-anak. Nah, sebentar saya geser atas dulu, saya jawabkan tadi. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu tuh orang tidur bilang baca-baca, hajak pada orang.
Ya, persuasi itu mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi guru di posisi ini, di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Betul kata Daris? Iya. Ayo bantu demi bapak kan? Bantu demi ibu kak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai guru pernah berada di posisi seperti ini. Kadang saya juga seperti ini. Ya kalau tak bikin nanti akan bersekolah marah orang. Pernah. Kita semua menyadari. Nah, Bapak Ibu, posisi yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Ini berarti orang istilahnya kita mengawasi ya. Nah, pada saat kita mengawasi, kita juga ikut bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita kawal. Nah, perkataan yang kita keluarkan ini seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita si monitor atau pemantau ini tidak menghardik, tidak juga menunjuk, tidak juga membuat orang merasa bersalah, tapi perkataannya sanksi atau konsekuensinya apa? Nanti kan ada anak yang datang terlambat, terus kita bilang sama anak itu, ayo kalau datang terlambat, apa sanksinya? Nah, kalau anak sendiri bilang berarti kita berada pada posisi monitor atau pemantau. Nah, Bapak Ibu, di program pendidikan guru penggerak ini, posisi manajer adalah posisi yang paling terakhir dalam posisi kontrol sebagai posisi kontrol guru. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, berbuat melanggar peraturan, kita tidak marah, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi bagaimana kita didorong, diupayakan untuk membuat anak ini bertanggung jawab atas perilakunya, ya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Nah, dari situ kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi ada kata memperbaiki kesalahan. Ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki. Jadi ada kita menawarkan solusi kepada anak-anak. Jadi dong terpukul pada dia, dong tergini pada dia, tapi bagaimana dari permasalahan itu dicarilah jalan keluar, dicarilah solusi yang terbaik untuk anak. Baik, saya kembali lagi ke slide ini, Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Yaitu yang pertama ada 5 ya. Ada 5 kontrol guru, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan yang kedua ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, kesenangan. Yang keempat adalah kesenangan dan penguasaan atau power. Ya. Nah, ini. Yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dalam kebutuhan ini dia bersifat fisiologis ya.
untuk bertahan hidup. Misalnya ada kesehatan, kebutuhan akan kesehatan pentingnya, kebutuhan rumah dan kebutuhan makanan. Berarti sangat penting sekali nih, kesehatan, rumah dan makanan itu yang paling utama, ya. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan ada kasus ada anak ini ketika dia ditanya kenapa sakit perut, jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, Bapak Ibu, maka kebutuhan dasar yang sedang diperoleh anak itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Si anak tadi dia sakit, kemudian dia sudah berhari-hari tidak masuk, kita cari tahu penyebabnya. Ternyata dia belum dibawa di puskesmas karena orang tuanya belum memiliki biaya. Nah, salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi anak tersebut adalah kesehatan. Jadi kebutuhan itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Rumah juga seperti itu. Kalau orang tak ada rumah berarti bagaimana? Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Nah, anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika dalam beberapa kebutuhan dasar anak ini kok tidak terpenuhi semuanya. Apalagi kebutuhan ini nih, kasih sayang dan rasa diterima. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ketika ada anak yang berangkat dari, mohon maaf dalam tanda kutip, orang tuanya sudah berpisah, ya, broken home, datang ke sekolah. Biar bagaimanapun si anak ini perilakunya pasti agak lain dari anak yang punya orang tua lengkap. Karena berangkat dari latar belakang orang tua yang sudah berpisah, sudah bercerai. Berpisahnya mungkin karena masalah pribadi rumah tangga mereka, dan itu pasti akan berdampak pada anak. Jadi si anak ini pasti akan kekurangan kasih sayang, ya. Jadi mereka sangat butuh kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi untuk tingkat SD itu sangat terbiasa, sangat nampak. Mereka bisa saja minder, ya, bisa saja mereka pada saat kegiatan tertentu kalau diharuskan orang tua hadir, kalau salah satunya tidak bisa mewakili, maka itu luar biasa. Mentalnya bagi anak itu luar biasa. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini nih. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Bapak Ibu, ada di antara orang anak pasti yang di antara orang punya murid di sekolah ini pasti ada yang seperti ini. Kebutuhan penguasaan. Tipenya seperti apa? Dia selalu ingin, misalkan dia memiliki bakat tertentu, bakat membaca, jago di bidang matematika misalkan. Nah, dia selalu akan ingin ingin mau tampil selalu cuma dia, apa-apa selalu dia. Artinya dia yang mau berkuasa di dalam kelas. Nah, berarti si anak ini kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Dia punya power, dia punya kekuatan, sehingga dia ingin membuat perbedaan dia dengan teman-teman yang lain. Begitu juga ketika ada anak yang punya bakat bermain bola, ya, bermain bola. Dalam hal ini dia jago kiper misalkan. Nah, ketika ada anak lain, ketika oleh misalkan Pak Rizko tunjuk kiper yang lain selain dia,
pasti dia bikin hal. Nah, ini karena dia ingin membuat perbedaan, ingin kompeten, ingin diakui, ingin dihormati. Jadi seperti itu. Hanya dia mau cuma dia saja. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ini dia cuma mau dia kadang. Nah, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi ada tuh di orang anak-anak ini pasti ada yang seperti itu. Di dalam kelas sana juga ada. Apa-apa semua biar saya sudah biar saya. Nah, seperti itu. Dan yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini betul nih. Kebutuhan yang keempat, bagaimana kalau tak bebas Bapak Ibu? Burung di dalam sangkar saja pasti berteriak-teriak, bebaskan saya. Apalagi orang manusia ketika salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kebebasan. Pasti akan bikin apa tuh dia? Terontak, ya? Karena mau kalau setiap hari di dalam rumah, satu hari kalau keluar di teras pasti bikin apa? Jenguk juga ya, bosan. Apalagi anak-anak. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan lain-lain. Nah, ini nih, yang Tom bilang orang menakal, padahal terada orang di saat itu mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan. Apalagi saat ini ya, sudah kita sering melihat bahwa anak SD kalau mau dekat ke sana masuk SMP, orang tua sok kasih kunci motor. Betul kata Rada? Betul. Jadi karena tadi mereka ingin bebas, mereka ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Apalagi kalau pergaulannya, lingkungannya tidak mendukung, bisa-bisa mereka mau melakukan kebebasan itu dengan hal yang tidak baik, misalkan merokok, minum minuman keras, kan karena tadi pengaruh lingkungan, pergaulan dengan hal yang tadi ingin mencoba-coba. Apabila salah satu kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan mencoba sesuatu hal yang baru. Dan itu bisa berdampak positif dan atau bahkan negatif. Bahkan si anak tadi ketika ini bisa akan pakai narkoba, ya. Ini luar biasa. Kita sebagai orang tua dan guru benar-benar mampu untuk selalu mengontrol dan memenuhi segala kebutuhan dasar mereka. Bukan berarti kita selalu mengikuti keinginan mereka ya, tapi bagaimana kita bisa mengontrol. Nah, kebutuhan yang kelima ini adalah kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jelas, mana ini kalau para senang tuh bagaimana? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak kalau bermain, kalau bilang jangan bermain, baik sudah, pasti berarti dengan sendirinya kita melarang kebutuhan dasar mereka, ya. Tertawa sampai. Boleh tertawa, tapi ada batasnya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tiba pada membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas ini merupakan aturan untuk membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas ini terdapat harapan guru terhadap murid dan harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala, ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelasnya?
Saya ajak Bapak Ibu untuk mengamati dua pertanyaan pemantik yang ada di layar. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Apakah jawaban Bapak Ibu sama seperti yang ada di layar? Untuk keselamatan kah? Ataukah kita pakai helm karena berpikir bahwa ya hari ini tilang kong, takut Pak Polisi tilang kong, nanti akan kau pedoi keluar lagi. Nah, antara keselamatan dan takutnya lebih besar apa? Ya, lebih besar keselamatan. Ya, jadi kita meyakini bahwa dengan penggunaan helm bisa melindungi diri kita dari tadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mengapa? Apakah jawaban Bapak Ibu sama? Untuk kesehatankah dan keselamatankah? Atau ya atau tercuci tangan pakai sabun dan pakai masker akan pemerintah orang terkasih itu petunjangan misalkan. Tidak ya Bapak Ibu? Jadi kita meyakini bahwa ada nilai keselamatan yang tertanam ketika tidak menggunakan helm maupun menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah kita sebut sebagai keyakinan. Nah, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang yaitu keyakinan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang baik. Kebajikan kan sesuatu yang baik, yang mendunia, universal berarti mendunia, disepakati secara bisa tersirat maupun tersurat. Ya, tersurat berarti ada dokumentasinya kan, lepas dari tidak membedakan suku, tidak membedakan negara, tidak membedakan bahasa maupun agama. Ya, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita membuat prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Yang pertama adalah kita mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya, jadi orang kumpul anak-anak ini untuk bagaimana curah pendapat dengan anak-anak tentang satu peraturan yang kita sepakati untuk bagaimana diterapkan menjadi satu keyakinan kelas. Terlalu kecil ya? Saya kasih besar sedikit ya. Boleh? Saya ganti ini saja. Kelihatan? Ini sudah ya. Yang pertama kita mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas ini bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalkan dalam contoh mereka tulis jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti. Kita menghindari kalimat dengan kata jangan dan tidak. Berarti jadinya berjalanlah di kelas atau koridor. Boleh Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita menghindari kata jangan dan tidak. Gantilah dengan kalimat yang positif. Ya. Nah, tinjau ke
kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita akan mendapati pernyataan tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, keyakinan inilah juga dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman tentang bentuk peraturan kelas di sekolah. Nah, Bapak Ibu, nanti sebentar setelah dari sini insya Allah kita bisa menyerahkan satu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sehingga itu menjadi satu nilai keselamatan untuk guru, untuk siswa, yang berdampak bisa siswa dan anak guru itu bisa merasa aman dan nyaman berada di kelas ya. Nah ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh keyakinan kelas di ini ya. Untuk keyakinan kelas ini ya, contoh yang satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi orang secara langsung dia poin, misalkan dilarang berlarian, dilarang menyontek, seperti itu. Kalau begitu dia bernama masih peraturan. Tapi ketika keyakinan, nilai-nilai yang khususnya itu orang kasih hilang, orang ganti dengan yang universal, yang umum, begitu. Secara langsung tidak boleh membuli teman, seperti itu. Tapi ganti dengan harus saling menghargai. Nah, gitu. Misalkan lagi satu keyakinan kelas 5 ini selalu bersikap positif. Kalau selalu bersikap positif berarti di dalamnya tadi boleh saling mengejek, bahkan tidak boleh meludah di dalam kelas dan lain sebagainya. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen pada setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas ini 7. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, nanti kita bisa kembangkan di kelas masing-masing. Untuk hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jelas, berarti di dalam kelas itu si siswa ini tidak boleh pencuri atau tidak boleh ambil teman ke barang tanpa harus minta izin dulu, tuh tidak boleh, harus seperti itu. Untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, nilainya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, setelah dari sini Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk bagaimana kita membentuk satu keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu? Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, selama dalam proses pembentukan keyakinan kelas ini, biar bagaimanapun pasti ada murid, ada siswa yang melanggar keyakinan kelas itu, pasti ada, pasti. Jadi bagaimana kita menyikapi kesalahan mereka, menyikapi kesalahan yang sudah mereka perbuat itu dengan yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar? Orang so bikin sudah, tapi ini orang tak tahu DP nama saja, ya.
Bapak Ibu lihat segitiganya bisa terbaca? Saya ini dia bernama segitiga restitusi. Bapak Ibu, dalam program pendidikan guru penggerak ini kita diajarkan untuk bagaimana menghadapi si anak yang ketika dia bermasalah itu kita selesaikan mereka punya masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita pakai langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ya Bapak Ibu, yang paling di bawah sekali ini menstabilkan identitas. Kemudian naik ke atas lagi bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Turun lagi menanyakan keyakinannya. Dari menstabilkan identitas ini, ya, setiap orang apa yang kita terapkan pada anak-anak, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Ini kalau tanya ke orang ketika mereka sudah salah, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita tanya, kita katakan pada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan tunggu langsung, ada nih, bikin salah nih. Hari ini lain, besok lain. Tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu, di segitiga restitusi kita menyelesaikan permasalahan anak itu dengan cara seperti ini. Misalkan si siapa ya, Ahmad ini salah kok. Ahmad, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya pernah melakukannya. Untuk orang mengeluarkan kata seperti itu berarti kita berada pada tahap menstabilkan identitas. Naik lagi pada sisi yang sebelah, validasi tindakan yang salah. Di situ kita menanyakan anak bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan cari tahu, pasti ada alasannya ketika si anak itu dia melakukan kesalahan. Ya, pertama tadi kantong bilang, sudah setiap orang itu kan pasti ada salah, bikin salah. Nah terus bagaimana? Ada alasan gak terhadap? Bikin begitu ada alasan gak terhadap? Ya, boleh Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Yang segitiga yang sebelahnya turun, kita mau nanyakan keyakinan. Kan sudah dibuat keyakinan kelasnya. Kita tanya kepada dia, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ayo coba. Saya dia jawab, oh Ibu, poin ini yang saya langgar. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, maka kita menjalankan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu sedikit untuk menstabilkan identitas sisi satu ini. Kata yang orang harus keluarkan pada anak-anak itu seperti ini ya. Bebas salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan, Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini ya. Ibu tertarik nih mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk validasi tindakan, ya, untuk validasi tindakan ini orang berkata seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga nih pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga. Nah, kamu boleh nih mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi seperti itu. Nah, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai umum yang kita sepakati apa, kita menyangkut dengan keyakinan kelas. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, kita dalam hal ini orang ketika anak melakukan kesalahan, jangan harus langsung tanya-tanya kok langsung ke sana main pukul tanpa menanyakan alasan dia mengapa dia harus melakukan begini, ya. Ini seperti itu. Paling tidak kita itu jangan cepat mengambil sebuah keputusan, tanyakan dulu pada anak sehingga segitiga restitusi tadi bisa berjalan dengan baik. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya punya contoh video yang kemarin pada saat pengambilan demonstrasi kontekstual saya dengan anak-anak. Bagaimana sih cara kita untuk menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas ya Bapak Ibu. Sebentar ya.
Saya ajak Bapak Ibu ya sedikit menonton video saya. Sebentar ya, saya sambung ke salon dulu. Mohon maaf. Di salon. Speaker ya. Sudah sini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kesalahan. Jadi ini contoh ya, saya putar ulang ya sebentar. Ini kasusnya, ini kasusnya anak ini dia datang terlambat ya. Halo. Dia datang terlambat. Jadi di sini kita menerapkan segitiga di institusi. Ketika dia datang terlambat, kita tanyakan dia, halo, ada masalah tadi dengan videonya? Halo. Ya. Jadi dia datang terlambat, kemudian saya menerapkan segitiga institusi. Maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan sedikit dengan audionya. Tidak bisa. Ini testimoni ya. Ini kasus 2 ya. Ada salah satu anak yang tidak disiplin dalam berpakaian.
Baik Bapak Ibu, jadi jika anak itu dia melakukan kesalahan, biasanya kita harus memaafkan dan membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang telah dilakukan daripada mencari cara untuk memperbaiki diri dengan terwujud disiplin. Dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Jadi seperti itu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, boleh kita menerapkan segitiga restitusi. Ya. Baik Bapak Ibu. Halo. Ya. Ini dokumentasi anak-anak dalam membuat keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas 5. Ini kurang jelas ya. Dari keyakinan kelas 5 ini diperoleh 4 poin ya. Jadi 4 poin yang pertama ini setiap anggota kelas membiasakan diri melakukan hal yang positif. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu belajar dan senang. Poin yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang keempat adalah setiap anggota kelas perlu melakukan kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, ini contohnya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sosialisasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya membuka sesi diskusi barangkali dari Bapak Ibu yang oke dari Ibu Kepala Sekolah, luar biasa. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan sosialisasi. Maaf saya tadi ada sedikit terdapat tentang awal tadi. Setelah saya mendengarkan sosialisasi tadi, yaitu saya melihat ada 5 posisi kontrol guru, yaitu adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman dan moderator dan manajer. Setelah saya melihat sosialisasi tadi bahwa kita sebagai guru dalam kelas yang intinya adalah kita harus melihat siswa itu merasa nyaman dalam kelas. Tadi ada kata kunci bahwa ada menghindar kata tidak atau jangan tadi. Setelah saya mengingat kembali sosialisasi kemarin itu, bahwa anak-anak itu harus merasa nyaman dalam kelas. Karena setelah pembiasaan kita kemarin itu bicara tentang kata-kata kasar pada anak, maka di dalam satu kegiatan pendidikan karakter ini, maka guru penggerak ini, maka kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada anak itu agar anak itu merasa nyaman di kelas. Yang kedua tadi adalah 5 kebutuhan dasar kita tadi adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan, penguasaan, pembebasan dan apa lagi tadi? Lupa tadi. Kesenangan terakhir itu. Jadi tadi intinya adalah dalam kegiatan belajar mengajar itu kita harus membuat anak itu nyaman di kelas. Tadi ada 5 poin tadi, sehingga anak-anak itu kita tidak boleh lagi terapkan bahwa anak itu bersalah, langsung kita bilang bersalah itu tidak akan lagi. Karena saya melihat sosialisasi tadi bahwa anak itu seluruhnya merasa nyaman. Jadi tidak boleh bentak, tidak boleh kata-kata kasar,
sehingga anak itu di dalam kelas itu rasa senang dan nyaman. Kata kunci yang saya akan terapkan bahwa kita harus tadi dikatakan bahwa keyakinan kelas tadi kita membuat suatu peraturan sehingga anak-anak itu dia sepakat bersama seperti tata tertib begitu. Tapi peraturan itu akan dibuat oleh anak itu sendiri dan disepakati oleh anak itu sendiri. Agar nanti anak itu dia melanggar peraturan itu maka diberikan sanksi tadi bukan sanksi pukul atau sanksi yang lain, tapi sanksi yang menyenangkan agar anak itu nyaman di dalam kelas itu. Jadi ini saya menyimpulkan tadi bahwa itu suatu tertib tapi harus dilaksanakan, bukan aturan cuma digantung-gantung. Jadi harus dilaksanakan dengan baik agar anak-anak ini merasa nyaman. Karena pendidikan ini adalah satu sistem. Jadi anak, orang tua, masyarakat itu harus gotong satu. Jadi gotong terapkan yang sebagai guru terapkan tentang tadi adalah kurikulum merdeka ini tentang guru bergerak ini. Karena kita melihat di seluruh Indonesia ini kita mendidik anak sedikit pukul, sedikit marah, sehingga anak-anak itu punya karakter atau itu mulai seperti orang-orang yang tidak bagus lah, sehingga dirombak pada guru bergerak ini. Tetapi ini adalah kebiasaan. Jadi itu butuh kebiasaan dulu. Karena terasa gampang merobak itu kegiatan yang sebentar berapa bulan ini terus kita rombak, tapi kita butuh kebiasaan dari teman-teman kita di dua Gurabat ini. Jadi bukan hal gampang, tapi kita harus butuh pembiasaan dulu agar supaya anak-anak di SD Gurabat ini bisa merasa nyaman. Dan satu hal itu lagi bahwa tadi tata tertib tadi atau keyakinan kelas tadi kita harus setelah sepakat dan untuk melaksanakan terapkan, jangan cuma sebentar terus selesai. Maka anak-anak rasa apa saya terapkan cuma ini saja. Maka itu saja yang perlu saya sampaikan. Tapi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya bahwa orang ini bikin anak tadi rasa nyaman. Ketika anak melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Kita melakukan segitiga, menerapkan segitiga restitusi. Itu saja. Barangkali ada yang lain? Ya, silakan Ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya sosialisasi tentang budaya positif ini, alhamdulillah hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Terus di sini saya mendengar tentang keyakinan kelas. Saya mau bertanya sedikit tentang keyakinan kelas. Bagaimana Ibu menerapkan keyakinan kelas di kelas Ibu? Terus dan bagaimana hasilnya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu ya Ibu. Yang pertama adalah keyakinan kelasnya, bagaimana saya membuat. Baik, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita curah pendapat dengan anak-anak. Biarkan anak-anak itu ikut berpendapat. Jadi orang bikin hasil dalam kertas ya. Biarkan mereka apa sih yang mau, apa sih yang inginkan, kurang harus bagaimana sih mereka tulis, kemudian itu disepakati yang paling banyak poin mana yang paling banyak itu disepakati, kemudian ketika kalau sudah disepakati, orang tanya dan anak-anak konsekuensinya apa ketika kamu melanggar peraturan ini yang sudah kamu buat seperti itu. Dan hasilnya alhamdulillah pada anak kelas 5 selama beberapa pekan kami menerapkan itu, alhamdulillah anak-anak selalu apa-apa orang mereka bilang jangan lupa tuh keyakinan kelas, ingat tuh keyakinan kelas. Hasilnya nampak ketika anak-anak itu di dalam kelas mereka berada pada posisi yang dalam tanda petik mereka itu ketika mereka berbuat mereka selalu patokan dengan keyakinan kelas seperti itu. Kali itu ya Ustazah, bisa ada yang lain? Oke, terima kasih. Silakan dulu ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana apa yang kita dengar bersama tadi, mohon maaf tadi saya agak terlambat sedikit. Jadi kesimpulan apa yang saya dengar tadi dari pertengahan sampai akhir ini, kesimpulannya atau intinya adalah kita sudah mengerti apa yang disampaikan oleh sosialisasi penyanyi tadi ya, bahwa intinya kita harus melaksanakannya, tetapi sulit bagi kami karena hal ini seperti tadi disampaikan oleh kepala sekolah tadi, tidak segampang membolak-balikan telapak tangan. Jadi perlahan-lahan kita akan berubah kita punya sikap. Dengan adanya sosialisasi ini berharga sekali bagi saya, bagus. Tetapi dengan cara kita harus perlahan-lahan untuk menyesuaikan diri bersama anak-anaknya. Jadi setelah ini kita semua mengharapkan bahwa nanti akan kita berubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus akan menjadi baik dari ibu, bapak maupun anak-anak sekalian. Jadi intinya bahwa nanti kita akan pelan-pelan untuk mengubah sikap dan cara penyesuaian terhadap anak-anak kita. Barangkali semoga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya Bapak Ibu, program itu belum tentu satu kali langsung pak kalau dia tadi ada. Ini butuh proses, ya. Jadi proses itu dengan kita mulai dari 0, 1 sampai dia jadi ke 100%. Karena mungkin dia kurang memulai satu kegiatan dia langsung 100% itu kan. Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada. Oh iya, dari Pari silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Di sini saya langsung saja dengan pertanyaannya. Di sini saya ingin bertanya, ada berapa sih keyakinan kelas di kelas 5 yang sudah dihasilkan? Keyakinan kelas di kelas 5 yang sudah dihasilkan itu apa saja? Kalau bisa itu tolong lihatkan dokumentasinya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin diterlewatkan ya. Di kelas 5 itu ada 4 poin dalam yang sudah dihasilkan untuk keyakinan kelasnya ya. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah setiap anggota kelas itu perlu membiasakan sikap yang positif. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu belajar dan senang. Yang ketiga adalah setiap anggota kelas itu selalu saling menghargai, dan yang keempat itu selalu melaksanakan tugas yang diberikan. Itu 4 poin yang ada dalam keyakinan kelas di kelas 5. Untuk dokumentasinya ada Bapak Ibu. Ini ya dokumentasinya. Jadi anak-anak itu diarahkan dulu untuk bagaimana saling curhat pendapat. Ini ya. Nah ini dorangnya sendiri bikin. Ya, dari dorang benar-benar kita memakai dorang punya pendapat. Nah setelah dibuat ditempel di dinding kelas. Nah ini peraturannya. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Barangkali masih ada? Sudah ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya harapan besar insya Allah sosialisasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ya, saya akhiri barangkali demikian sosialisasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksananya kurang enak di hati Bapak Ibu dan mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu. Tapi harapan besar saya insya Allah ke depannya Bapak Ibu kita bisa bersatu bersinergi untuk bagaimana menciptakan ekosistem yang baik di lingkungan sekolah kita di SD 2 Brabat ini. Saya akhiri Bapak Ibu sosialisasi saya dan mengucapkan bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.